Salam, puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Ada pembahasan yang menarik untuk kita bahas bersama-sama hari ini. Tetapi kita berdoa dulu yuk sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah sumber kehidupan kami dan Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersama-Mu dan ajar kami untuk tetap bersama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Ampuni kami yang sering melupakan-Mu, bahkan meninggalkan-Mu. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, kami memohon campur tangan-Mu, ikat kami, cengkram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap ada di dalam jalur-Mu, dan supaya kami tetap ada di dalam pelukan-Mu, dan supaya kami tetap ada di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali saya sampaikan untuk tema hari ini adalah jangan meninggalkan iman-Mu. Terkadang manusia sudah menyadari dan terkadang juga tidak menyadari bahwa di dalam dirinya sudah memiliki iman. Tetapi manusia tidak bisa memahami atau mengerti kemana tujuan dari iman. Makanya hari ini saya sampaikan supaya yang belum menyadari bahwa dirinya memiliki iman supaya sadar dan melakukan apa yang diinginkan iman. Nah, di sini saya akan menuntun Anda bagaimana iman itu Anda bawa, kepada siapa iman itu Anda percayakan. Di sini akan saya bawakan untuk memahami, mengerti tujuan iman Anda, supaya Anda yang belum memahami bisa memahami. Iman di dalam teks Ibrani adalah imun. Artinya apa? Kesetiaan. Kenapa ini saya bahas? Saya ambil dasarnya. Imun, kesetiaan. Jadi pengertian iman ini adalah kesetiaan. Dan di dalam teks Yunani memakai pistis atau pistio di dalam kata kerjanya, mempercayai segala sesuatu. Nah, kata mempercayai ini diberikan kepada siapa? Ini yang harus kita mengerti. Anda dan saya memiliki imun. Anda dan saya memiliki pistio. Dan di dalam teks Inggrisnya dikatakan faithful, kesetiaan yang penuh. Jadi di dalam bahasa Indonesianya memakai teks iman. Jadi iman pengertiannya ini adalah kesetiaan yang penuh di dalam diri Anda dan saya. Ini iman. Makanya saya berikan supaya Anda menyadari bahwa Anda ini manusia yang memiliki kesetiaan penuh. Tetapi kenapa Anda tidak menyadari? Karena belum ada yang kasih tahu. Hari ini saya memberitahukan kepada Anda. Anda memiliki kesetiaan. Anda memiliki kesetiaan yang penuh bahkan seluruhnya dalam hidup Anda. Tetapi Anda tidak. Nah, ketika Anda sudah mulai menyadari bahwa Anda memiliki kesetiaan yang penuh itu atau iman itu, berikan kesetiaan kepada siapa? Kepada Penciptamu.
yaitu Allah. Allah siapa? Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kapan Pak manusia itu memiliki iman? Ketika manusia dibentuk oleh Tuhan, manusia sudah memiliki iman. Mungkin Anda mulai berpikir, masa? Betul, benar. Saya akan berikan dasarnya supaya Anda memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kesetiaan atau iman. Itu pengertian. Ayo saya bawa Anda untuk mengerti tentang pengertian iman, supaya Anda menyadari kebenaran ini dan mulai Anda mengkoreksi diri Anda sendiri. Sudahkah ada iman di dalam? Padahal sudah ada. Tapi ketika Anda mengerti hal ini, maka engkau akan bersyukur pada Allah. Terima kasih, aku sudah memberikan kesetiaan dalam Yesus. Tinggal Anda saja bagaimana membawa kesetiaan itu, dan kepada siapa kesetiaan itu Anda mulai menyadari dan memulai untuk melakukan. Tuhan sangat mencintai. Ayo saya berikan kepada Anda pengertian tentang iman. Buka di dalam Ibrani, Anda pasti tahu semuanya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Surat Ibrani menjelaskan bahwa iman itu ada dua pengertian. Pertama adalah dasar. Yang kedua adalah jika Anda memiliki iman, berarti Anda memiliki dasar. Dan bukti ada di dalam diri. Cuma pengertiannya sekarang, apa dasarnya itu? Cuma pengertiannya sekarang, mana buktinya itu? Ini yang akan saya berikan kepada Anda. Kenapa iman disebut dasar? Halo? Dasarnya adalah diri Anda. Kok bisa Pak dasarnya adalah diri Anda? Iman itu kesetiaan. Iman itu kepercayaan. Iman itu adalah sesuatu yang ada. Ini dasarnya. Anda dan saya ini adalah dasar iman itu. Oh iya Pak? Iya yuk, buka yuk. Buka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan di situ apa? Kita dijadikan oleh Tuhan sesuai dengan apa? Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudaraku? Gambar dan rupa kita. Siapa yang memiliki iman itu? Siapa yang memiliki kesetiaan itu? Hanya Tuhan. Dan sudah diberikan kepada Anda dan saya. Inilah dasarnya. Dasarnya adalah Anda dan saya. Ini adalah dasar iman itu. Makanya manusia itu memiliki iman. Makanya manusia itu memiliki kesetiaan. Karena gambar dan rupa Allah ada di dalam diri Anda dan saya. Jelas Alkitab mengatakan. Menurut gambar dan rupa kita. Garis bawahi kata gambar dan rupa. Tuhan sendiri yang mengatakan. Allah pemilik kesetiaan. Dan dasar dari iman adalah Anda dan saya. Inilah dasarnya. Bahwa iman itu memiliki dasar. Tanpa ada penciptaan tidak ada iman. Tanpa rupa Allah dan gambar Allah tidak ada di dalam diri kita, maka manusia tidak memiliki iman atau kesetiaan. Tetapi karena gambar dan rupa Allah ada di dalam diri manusia, maka manusia itu memiliki kesetiaan
atau ego, atau istri, atau kain. Tetapi manusia yang tidak menyadari. Makanya hari ini saya beritahu, iman itu sudah Anda miliki. Itulah dasar iman di dalam diri Anda. Tuhan memberikannya. Manusia dibentuk oleh Tuhan. Dan manusia dihidupkan oleh Tuhan. Anda bisa buka dalam Kejadian pasal 2 ayat. Manusia dihembusi oleh nafas. Dan akhirnya manusia itu hidup. Ini dasarnya, saudara. Dasarnya adalah Anda dan saya. Ini adalah dasar iman kita. Bahwa kita ini sudah memiliki iman. Bahwa kita ini sudah memiliki kesetiaan. Karena apa? Karena hidup kita dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan napas Tuhan sendiri ada di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi manusia yang bisa bergerak. Luar biasa. Ini adalah dasar iman. Ini pengertiannya. Iman dibagi dua, dasar dan bukti. Nah, sekarang buktinya apa? Buktinya apa? Ketika saya mulai percaya. Buktinya apa? Ketika saya mulai memilih. Buktinya apa, Pak? Ketika ada iman di dalam itu. Anda ingin bukti? Ayo, buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2. Ini adalah bukti iman Anda. Bukti kesetiaan Anda. Bukti kedaulatan Anda untuk percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Harus Anda memiliki kedaulatan di dalam hidup. Iman ini bukan untuk main-main. Kepercayaan ini bukan untuk main-main. Kesetiaan ini bukan untuk main-main. Tapi bikin iman itu di dalam dirimu sebagai sesuatu yang berdaulat. Artinya berdaulat apa? Berdaulat Anda menentukan pilihannya. Pilihan Anda hanya satu, yaitu Yesus adalah Tuhan. Dan itu yang Anda percaya. Mau bukti tentang iman? Ayo buka yuk. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes. Ini adalah bukti iman. Supaya Anda jelas sekali bahwa apa yang Anda imani, bahwa apa yang Anda percayai, bahwa apa yang Anda ucapkan dengan kesetiaan Anda, itu ada buktinya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ini buktinya, bahwa iman itu ada, bahwa iman yang Anda tujukan kepada yang Anda percaya ini ada buktinya. Ini buktinya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu garis bawahi mereka yang percaya dalam namanya. Ini adalah bukti iman Anda. Ketika Anda mulai mempercayakan diri Anda kepada Tuhan yang bernama Yesus, maka Anda diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah bukti iman Anda. Ini adalah bukti kesetiaan Anda. Ini adalah bukti apa yang engkau ucapkan kepada. Ada dua buktinya supaya Anda jelas. Jadi Anda jangan mikir-mikir soro-soro. Mana ya iman yang sudah aku percayai ya? Mana ya kesetiaanku yang sudah aku berikan? Mana ya buktinya? Ini buktinya, saudara. Terjawab hari ini. Ketika kesetiaanmu sudah engkau berikan, ketika imanmu sudah engkau berikan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus, maka buktinya nyata bahwa engkau menjadi anak-anak.
Berapa banyak Anda yang bersuka cita hari ini karena engkau menjadi anak-anak Allah. Katakan di dalam hatimu, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak salah pilih, memilih Engkau Yesus sebagai Tuhan. Bukti iman Anda adalah anak-anak Allah. Dan bukti yang kedua ada di sampingnya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Bukti yang pertama, Anda diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan bukti yang kedua, kalau Anda menjadi anak-anak Allah, berarti Anda memperoleh keselamatan. Tidak ada namanya anak-anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus tidak memiliki keselamatan. Tidak ada namanya anak-anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus tidak memiliki kekekalan. Jadi bukti kedua tentang iman, bukti kedua yang engkau miliki karena engkau beriman kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan. Baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, mengaruniakan sama dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika iman sudah engkau berikan kepada Tuhan Yesus, engkau memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa. Artinya apa? Anda memiliki keselamatan, Anda memiliki kehidupan yang luar biasa. Ini adalah bukti iman. Jadi dasar iman di dalam hidup Anda adalah Anda sendiri. Karena apa? Karena Anda dibentuk oleh Tuhan. Karena hidupmu diberi oleh Tuhan. Dan bukti imanmu adalah ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Buktinya adalah engkau adalah anak-anak Allah. Dan bukti kedua, engkau diberi kehidupan kekal yang tidak binasa. Haleluya. Saya sampaikan pengertian ini bahwa Anda memiliki iman. Nah, pertanyaan, mengapa masih ada orang-orang yang meninggalkan iman? Kenapa masih ada orang-orang yang tidak percaya Yesus itu? Jawabannya adalah karena manusia itu tidak menyadari. Yang kedua, manusia itu menyadari tetapi tidak memahami dan mengerti. Hari ini saya berikan pengertian ini. Ketika engkau sudah menyadari, saya harapkan juga engkau memahami dan mengerti di mana engkau tujukan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi tujuan iman. Kalau orang tetap berjalan dengan imannya, percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu tetap memiliki keselamatan. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan atau faithful atau iman di dalam bahasa Indonesia, kita mempercayai Yesus Tuhan hanya bukan dari perwujudannya saja. Tetapi ketika kita mempercayai Yesus Tuhan, kita mempercayai semua kepenuhannya yang ada di dalam diri Yesus. Bukan hanya kita percaya namanya, aku percaya Yesus itu Tuhanmu. Kita mempercayai keseluruhan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Itu pengertiannya kesetiaan. Apa yang dikatakan kita percayai.
Apa yang menjadi sikapnya kita percayai. Apa yang menjadi perilakunya kita percayai. Apa yang menjadi kepenuhan di dalam dirinya kita percayai. Itu namanya kesetiaan yang benar. Contoh begini saudara. Saya memiliki istri. Saya tidak setia di dalam kehidupan saya cuma dari wajahnya, tetapi saya setia sepenuhnya apa yang ada di dalam diri istri saya. Itu yang dinamanya kesetiaan penuh atau faithful. Demikian juga ketika engkau percayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, engkau mempercayai keseluruhan. Itu pengertian. Halo? Jangan cuma percaya hanya namanya ya. Anda juga percaya perkataan. Anda juga percaya perbuatan. Anda juga percaya sikap-sikap. Sepenuhnya kita percayakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sepenuhnya kita percaya kedaulatan Tuhan Yesus. Sepenuhnya kita percaya keseluruhan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kesetiaan yang benar atau faith. Nah, sekarang resikonya apa? Kalau kita meninggalkan iman kita. Pengertian iman ini atau kepercayaan ini, ada manusia yang tetap percaya tetapi tidak menghiraukan perkataan. Itu pun manusia meninggalkan iman. Karena apa yang kita percayai sepenuhnya kita ikuti. Nah, bagaimana ketika manusia itu mulai melupakan, bahkan tidak menghiraukan kembali apa yang sudah diperkatakan oleh Tuhan? Orang yang meninggalkan atau orang yang tidak menghiraukan kata-kata Tuhan atau melupakannya, itu termasuk sudah meninggalkan. Karena kita percaya kepada Tuhan, percaya segala kepenuhan. Nah, resikonya apa? Kalau kita meninggalkan iman kita kepada atau melupakan perkataan-perkataan Tuhan di dalam hidup, ada resiko. Saya akan ambil contoh di dalam kehidupan Adam dan saya tulis di sini, resiko orang yang meninggalkan iman ada 5. Pertama, dihukum. Kedua, dikeluarkan dari zona nyaman. Hidupnya dihina. Karakternya jadi jahat. Dan berkatnya dibagi. Ini. Kalau manusia meninggalkan imannya kepada Tuhan, atau meninggalkan perkataan-perkataan Tuhan, atau melupakan perkataan-perkataan Tuhan, atau tidak mentaati perkataan-perkataan Tuhan, itu sama dengan meninggalkan. Tapi hari ini, ayo, apa yang telah Tuhan katakan, lakukan. Apa yang telah Tuhan sampaikan, taati. Apa yang Tuhan inginkan, ikuti. Itu berarti tetap tinggal di dalam iman. Tetapi orang yang tidak bisa mentaati apa katanya Tuhan, bahkan melakukan apa katanya Tuhan, bahkan melupakan apa katanya Tuhan, itu termasuk orang yang sudah melupakan imannya. Ayo dibaca ya. Resiko orang yang meninggalkan iman dasarnya ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di situ Tuhan memberikan peringatan kepada Adam untuk tidak memakan buah kehidupan. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, Adam dan Hawa mulai dan bahkan sudah melupakan
perintah Tuhan, bahkan sudah meninggalkan perintah Tuhan, bahkan sudah tidak menghiraukan perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dijelaskan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Adam dan Hawa dihukum. Ini resikonya orang yang meninggalkan atau melupakan atau tidak mentaati kata-kata Tuhan, dihukum. Yang kedua, Kejadian 23 sampai Kejadian 3:23 sampai 24, dikeluarkan dari zona nyaman. Ini adalah resiko yang kedua. Saya harapkan Anda semuanya tidak meninggalkan iman Anda. Tetap taati perintah Tuhan. Tetap ikuti kemauannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum. Supaya apa? Supaya kita tidak dikeluarkan dari zona nyamannya Tuhan. Gak enak hidup di dalam kehidupan yang buruk, saudara. Tidak enak hidup dihukum oleh Tuhan. Tidak enak. Nah, yang ketiga adalah saya ambil contoh dari Abraham dan Sarah. Dasarnya ada di dalam Kejadian pasal 15 ayat 4 sampai 5. Di situ Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa engkau akan memiliki keturunan dari darah dagingmu sendiri. Jelas sekali. Tuhan mengatakan begitu sama Abraham. Ayo dibaca ya supaya lebih enak ya. Kejadian pasal yang ke 15 ayat yang keempat sampai 5. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi Abraham melupakannya, bahkan tidak mentaatinya. Kejadian pasal 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan dengan saudaraku, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Dikatakan apa saudaraku? Anak kandung. Ini Abraham memiliki anak kandung sendiri yang sudah difirmankan kepada Tuhan. Jelas sekali janji ini kepada Abraham. Tetapi apa? Abraham meninggalkan imannya. Artinya apa? Abraham sudah tidak mentaati lagi. Abraham melupakan apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan Abraham, dengar saudara, sudah tidak menghiraukan kata-katanya. Awas saudara, lihat nanti kita sampaikan. Ini dasarnya. Di sini Sarah dan Abraham akhirnya meninggalkan imannya. Imannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Abraham dan Sarah tidak menghiraukan kembali kata-kata. Akhirnya apa yang diterima? Yang diterima oleh Sarah adalah dihina. Karena apa? Karena tidak menghiraukan janji-janji. Itu termasuk meninggalkan iman. Ayo Kejadian 16. Kejadian 16 ayat yang kelima. Makanya jangan meninggalkan iman dia kepada Tuhan. Baik perkataannya, baik firman-firmannya, baik janji-janjinya yang sudah disampaikan kepada. Tetap pegang, tetap taati, tetap jalan supaya tidak kena resiko. Ini Sarah mengalami resiko ketika meninggalkan atau tidak menghiraukan lagi janji-janji. Kejadian pasal 16 ayat 5.
Tak kasih dasarnya. Kejadian pasal 16 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini saudara, Sarah jelas-jelas melupakan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa engkau akan memiliki keturunan, bahwa engkau akan memiliki anak kandung. Tetapi diceritakan di sini, Sarah memberikan hambanya untuk Abraham. Sarah mulai tidak menghiraukan apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan di sini. Sarah dihina oleh hamba perempuan. Ini resiko yang makanya yuk, jangan meninggalkan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dititahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang sudah dijanjikan Tuhan secara langsung dalam hidupmu, tetap pegang, tetap taati, tetap jalankan. Supaya apa? Supaya Anda tidak mengalami resiko. Resiko pertama apa tadi? Dihukum. Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan. Yang kedua apa? Adam dan Hawa dikeluarkan dari zona nyamannya. Yang ketiga apa? Sarah dihina oleh hamba perempuannya sendiri yang bernama Hagar. Resiko yang ketiga apa? Resiko yang ketiga, karakternya jadi jahat. Hati-hati saudara. Orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan, orang yang tidak taat akan firman Tuhan, karakternya itu jadi jahat. Oh ya benar kan? Benar. Ayo dibaca ini. Jadi makanya kalau ada orang jahat, berarti orang itu tidak mentaati janji-janji Tuhan. Kalau ada orang jahat, orang itu berarti sudah tidak memiliki iman kepada Tuhan. Kalau ada orang jahat, berarti itu resiko meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ini ayo buka Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 supaya jelas ada dasarnya saudara. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah, dengar saudaraku, menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ini hati-hati saudara. Orang yang tidak mentaati perintah Tuhan, orang yang tidak hidupnya memegang teguh janji Tuhan, orang yang sudah tidak menghiraukan lagi perkataan Tuhan, ini jadinya memiliki karakter jahat. Jelas di sini. Ini kesalahan Sarah sendiri sama Abraham. Tidak mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini resiko yang keempat. Resiko yang kelima masih ada lagi. Resiko yang kelima, berkatnya dibagi. Anda mau kalau sebelumnya Anda memiliki berkat yang banyak, karena engkau meninggalkan, karena imanmu sudah tidak penuh lagi kepada Tuhan, maka berkatmu pun tidak penuh. Oh iya Tuhan, iya, ayo ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ingin berkat penuh. Aku ingin berkat penuh. Aku ingin berkat penuh. Aku tidak ingin berkatmu tiba-tiba. Nah, kalau Anda ingin berkatmu penuh, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap imanmu hanya kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan perkataannya. Jangan meninggalkan firman-Nya. Jangan meninggalkan kehendaknya. Tetap ikuti maunya Tuhan supaya berkatmu penuh. Ayo dibuka ya supaya ada dasarnya. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-10 sampai 11.
Kejadian 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, maksudnya kepada Hagar, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Saudaraku, harusnya apa? Sarah dan Abraham memiliki berkat yang penuh. Itulah tadi dikatakan di sini, Kejadian 15 ayat 4 sampai 5. Tuhan sudah berjanji kepada anak kandungmu yang akan memiliki warisan. Tetapi di sini berkatnya dibagikan kepada orang lain. Ayo, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap miliki iman untuk Tuhan. Tetap miliki iman untuk Tuhan sampai selamanya. Tuhan itu sangat mengasihi. Jangan tinggalkan ya. Jangan tinggalkan. Tetap miliki iman untuk Tuhan. Maka engkau akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Jangan ambil resiko di dalam hidup untuk meninggalkan Tuhan. Tetap miliki di dalam hidupmu iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus menjadikan yang terbaik dalam kehidupan. Ayat yang terakhir, buka di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, ini yang harus Anda lakukan di dalam setiap kehidupan Anda. Waktu-waktu Anda lakukan untuk hari ini, Anda bisa waktu-waktu. Kapan waktu Anda untuk? Kapan waktu Anda untuk? Kapan waktu Anda untuk anak-anak? Kapan waktu Tuhan untuk istri? Kapan waktu Anda untuk istri? Tuhan juga punya waktu untuk istrimu. Dan Tuhan punya waktu juga untuk Anda. Dan Tuhan juga punya waktu untuk anak-anak. Tuhan juga punya waktu untuk keluarga. Dan ingat, Anda juga harus memiliki waktu. Ini yang harus Anda lakukan. Yosua pasal 1 ayat 8. Dengar saudara, supaya Anda tidak melupakan, supaya iman Anda tetap tertuju kepada Tuhan, supaya iman Anda tidak meninggalkan Anda. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Jangan lupa, tetap percaya, tetap baca firman Tuhan, tetap dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, tetap lihat program ibadah gereja Allah baik, jemaat daat ini, supaya Anda tetap bisa berjalan di dalam jalurnya Tuhan, dan supaya Anda tetap beruntung, dan supaya Anda tetap berhasil di dalam hidup. Camkan pengertian ini, Yosua pasal 1 ayat 8, taruh di dalam hati. Katakan dalam hati, Tuhan, aku tetap percaya kepada, dan kesetiaanku tetap aku berikan kepada. Katakan di dalam hati. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tuntun kami untuk mengerti tentang kemauan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini, bahkan melihat program ini Tuhan, supaya mereka betul-betul kembali kepada jalan-Mu, dan supaya mereka betul-betul kembali untuk memiliki iman hanya tertuju. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong jamalah mereka semua Tuhan, apapun yang mereka perbuat Tuhan untuk kebaikan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.